untung 700 kali lipat? Bisa. Pasarsedekah.com. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Di penghujung hari ke-25 bulan Ramadan ini, di sore hari ini kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat iman dan Islam. Mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keyakinan, kita diberikan keikhlasan, kita diberikan istiqamah dalam meniti seluruh kehidupan kita ini untuk senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran, keluarga iman dimakan Allah Ta'ala, topik kita di yang episode ke-25 ini adalah bagaimana hati ini akan terpapar aneka macam fitnah. Ini harus kita waspadai. Apa saja fitnah-fitnah yang akan terpapar pada hati kita kalau kita tidak jaga dengan baik. Sebab apa? Hati itu adalah tempat terpaparnya fitnah. Fitnah dunia, fitnah harta, fitnah ilmu pengetahuan, fitnah kekuasaan, bahkan dalam fitnah agama, itu semua menyasar hati kita. Menyasar hati kita. Nah, bagaimana? Kalau hati kita ini terpapar oleh fitnah-fitnah tersebut, maka kegelapan itu semakin berat kita rasakan, makin besar kegelapannya dalam hati itu. Sampai hati kalau sudah terpapar oleh fitnah, hati yang terpapar oleh fitnah ini, dia tidak akan menerima kebenaran, tidak akan mengenal yang ma'ruf, tidak akan mengingkari perbuatan mungkar. Nauzubillah. Bahkan dia akan bagaimana? Dia akan mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazubillah. Inilah banyak orang yang kondisinya terjatuh kepada fitnah hati, yang masuk ke dalam hatinya fitnah itu, maka itu orang yang sudah hatinya terpapar oleh fitnah, dia sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena dia sudah begitu merasuk ke dalam relung-relung hatinya. Kemudian fitnah itu sudah hatinya sudah berlumuran dengan kotoran-kotoran, lumpur-lumpur fitnah itu. Kalau dia ingin keluar dari situ akan datang lagi. Nauzubillah. Maka sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita di sini pentingnya mengambil ilmu, mengambil petunjuk dari kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan mengikuti generasi salaful ummah, para sahabat tabi'in, tabi'in dan ulama rabbaniyin, dan kita merujuk kepada ahli ilmu agar kita kita tahu bagaimana caranya hati kita ini tidak terpapar oleh fitnah, sehingga kita selamat dari terjerumus kepada fitnah-fitnah hati, yaitu apa? Hawa nafsu yang diperturutkan, wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Seorang itu merasa ujub, merasa bangga, membangga-banggakan pendapatnya, itu yang dia merasa ujub. Jadi ada dua penyakit yang paling berbahaya fitnah hati ini, yaitu apa? Hawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang diperturutkan, dan penyakit ujub dalam hati ini. Sahabat Quran, keluarga iman dirahmati Allah, mari kita dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Kunna inda Umar ibn al-Khattab. Kami dahulu sedang bersama khalifah atau sahabat mulia Rasulullah, yaitu Umar ibn al-Khattab. Faqala ayyukum sami'a Rasulullah SAW yadhkurul fitan. Siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang jenis-jenis fitnah? Apa saja?
Faqala qaumun nahnu sami'nahu. Ya, maka ada sekelompok kaum yang berkata, kami telah mendengarnya wahai Khalifah Umar bin Khattab. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahli wa mali wa jarih. Ya. Umar menanggapi, ya, apakah kalian mengira bahwasanya yang aku maksud ini adalah fitnah seseorang dari keluarganya, harta dan tetangganya? Qalu ajal, iya, itulah fitnah yang kami maksud dari ucapan Anda. Kata Umar, apa kata Sayyidina Umar? Tilka yukafiruha salatu wassiyam wassadaqah. Ya, kalau fitnah-fitnah itu, ya, soal keluarga, soal harta, tetangga, itu bisa hapus oleh ibadah salat, puasa dan sedekah. Walakin ayyukum sami'a Rasulullah SAW. Umar melanjutkan, siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW yadhkurul lati tamuju kamaujil bahar, fitnah-fitnah yang bergulung-gulung, yang ombaknya bergulung-gulung seperti ombak lautan samudra. Itu fitnahnya, itu memang begitu yang dimaksud. Qala Hudzaifah, maka Sayyidina Hudzaifah berkata dalam hadis itu, sakatal qaum, kaum itu terdiam. Faqultu ana, maka aku memberanikan diri mengatakan, aku wahai Umar bin Khattab telah mendengarkan hal itu dari Rasulullah SAW. Anta lillahi abu, subhanallah, engkau memang adalah permata dari ayahmu. Apa yang kau dengar dari Rasulullah? Maka Hudzaifah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yadhkuru allati tamuju kamaujil bahr. Ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub. Fitnah-fitnah itu akan dipaparkan kepada hati-hati hamba. Kal hasiri audan audan, seperti apa? Tikar. Ya, satu persatu dari kayu. Ya. Sobekan-sobekan kayu, ya. Dari anyaman-anyaman kayu itu satu persatu yang menganyam tikar itu seperti itu. Ya, akan dipaparkan kepada hati kita fitnah-fitnah itu. Fa ayyu qalbin usribaha, maka hati mana saja yang tertanam akan atau yang terasuki oleh fitnah itu, nukita fihi nuktatan sauda, maka disitulah ya akan tertancap satu noda hitam. Ya, tertancap dalam hati itu satu noda hitam. Wa ayyu qalbin angkaraha, dan hati apa saja yang mengingkarinya, mengingkari fitnah itu, ya sahabat Quran dirahmati Allah, maka nukita fihi nuktatan bayda, maka Allah akan tancapkan di dalam hati itu, ya, titik putih, ya, hatta tasira ala qalbaini ala abyad mithlu safa, ya, sehingga ya fitnah-fitnah itu terbagi atau menjadi terbagi dua. Ada yang noda titik hitam, ada titik putihnya, ya. Ala abyad, bagaimana yang titik putih itu? Mithlus safa, seperti ya air murni, seperti madu yang murni. Fala tadurruhu fitnatun, maka dia tidak akan terdampak oleh fitnah itu. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi ini tetap kokoh. Wal akharu aswad, ya, sementara titik hitam, ya, yang lain itu murbad dan kalkuz mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu. Ya, kecuali titik yang noda hitam itu, ya, dia sudah terasuki sedemikian rupa, ya, sehingga apa? Ya, hati itu tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengingkari perbuatan yang mungkar. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti, sudah menjadi hamba dari hawa nafsunya. Nauzubillah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka Rasulullah SAW memberikan penekanan, ya, perhatian penting tentang pentingnya apa? Ikhlas, ya, dan
menasehati waliul amri, pemimpin, serta ya mengikuti jamaah kaum muslimin, ya arus besar kaum muslimin. Ya, ini kalau kita ingin selamat, itulah yang akan menyelamatkan kita, hati kita dari berbagai fitnah di akhir zaman. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yughallu alaihinna qalbu rajulin muslimin." Ada 3 perkara, ya, yang mana hati seorang muslim itu tidak akan terbelenggu, tidak akan rusak karenanya, tidak akan terganggu, tidak akan mendapatkan kerugian selama-lamanya, ya, apabila dia memiliki 3 hal. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, ya, amal yang ikhlas, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ikhlas dalam beramalnya. Ya, yang kedua, munasahatu wulatil amri, menasehati, ya, para pemimpin itu dengan nasihat yang benar. Jangan memberi nasihat, ya, yang salah, ya, memberi bisikan-bisikan keliru, memberi wejangan-wejangan yang menyesatkan, yang menipu. Nah, ini bahaya. Maka itu kalau kita ingin selamat, ya, ikhlas karena Allah dalam beramal kita, kemudian nasihati para pemimpin kita dengan nasihat yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah waluzumul jama'atil muslimin. Ya, kita menepati atau membersamai jama'atul muslimin, jamaahnya orang-orang Islam yang dipimpin oleh para ulama rabbani, ulama warathatul anbiya, bukan jama'atul muslimin yang ya sekarang banyak merek, ya, mereknya jama'atul muslimin, mereknya jamaah Islamiyah, mereknya jamaah anu, mengklaim Islam yang paling benar, mengklaim Islam yang paling lurus, ya, tapi yang lainnya itu sesat, menyesatkan, na'udzubillah min zalik. Ya, ini klaim-klaim saja, klaim-klaim macam tukang obat, ya, obatnya nomor 1, ya, seperti klaim tukang kecap, ya, kecapnya nomor 1 di dunia, seperti klaim para penjual, pedagang-pedagang di pinggir jalan, klaim barangnya ini yang paling number 1, ya, nomor 1, ya, bukan begitu. Jamaatul muslimin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bukan sekedar klaim, ya, klaim gampang, ya, merek gampang dipasang, tapi apakah isinya sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul? Tentu tidak semudah itu. Banyak yang memasang merek, memasang logo, memasang pelang jamaah Islam, jamaah muslimin dan lain sebagainya, tetapi isinya jauh panggang dari api, mengajarkan, ya, memecah belah, mengadu domba umat Islam, mengajarkan, ya, manhaj yang keliru, manhaj yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi ajaran-ajaran dari para ulama rabbani salafus saleh yang mengajarkan kita cinta kedamaian, yang mengajarkan kita amar ma'ruf nahi mungkar, yang mengajarkan kita bagaimana mengubah kemungkaran itu secara baik, secara bijaksana, secara bertahap, ya, secara gradual, ya, tapi tetap kokoh dalam akidah, ya. Itulah yang diajarkan oleh para ulama rabbani, pewaris para nabi, ya. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Subhanallah. Maka fa in da'awtahum tuhitu min waraihim. Jika Anda, ya, menyeru mereka, ya, maka, ya, engkau akan meliputi, ya, dari sisi belakangnya mereka itu. Subhanallah. Nah, maka ini maksudnya apa? Al-ighlal itu apa? Ya, 3 golongan manusia yang tidak akan dikhianati, maksudnya tidak akan merasuk, ya, tidak akan bisa merusak hati seorang muslim, ya. Itu adalah khianah fi kulli syai'. Artinya ghil itu artinya hiqd, dengki, syahna, permusuhan. La yadkhulu hiqdun yuziluhu anil haq. Artinya apa?
tidak akan dimasuki iri hati, dengki yang bisa mengubahnya dari jalan kebenaran. Nah, maknanya apa? Anna hadhil khilal ats-tsalath tuslihu bihal qulub atau tasluhu bihal qulub. Perkara yang 3 tadi itu, inilah yang akan memperbaiki hati kita. Siapa yang berpegang teguh kepada ketiga perkara itu, tahura qalbu minal khiyanah wad daghal wasyarr, maka hatinya bersih ya dari apa? Penyakit khianat, dari keburukan-keburukan, insyaallah. Demikian ya perkataan dari para ulama kita yang dikutip dari kitab Bulughul Amani min Asraril Fathir Rabbani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di indonesiadermawan.id. Kantor libur. Waktunya berlibur. Biar cuma di Indonesia, tapi bahagianya sampai ke penjuru dunia. Liburan sambil melakukan kebaikan, insya Allah berkah. Yuk sedekah di indonesiadermawan.id.